Selamat siang teman-teman. Saya Juan. Saya yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Kalau hari ini diskusi kita adalah tentang solidaritas pangan Jogja. Sebuah upaya yang judulnya sudah saya pin ya. Sebuah upaya ketika negara tak berbuat apa-apa. Jadi saat ramai pemberitaan tentang wabah COVID-19 di Indonesia, salah satu daerah yang terkena imbasnya atau dampaknya itu adalah Yogyakarta, karena persebarannya sangat luas, seluruh Indonesia kena. Jadi Yogyakarta terkena imbasnya. Dan imbasnya itu nggak cuma ke pekerja-pekerja yang usaha kecil dan menengah ya, tapi banyak pekerja informal juga yang terkena imbasnya, seperti itu. Dan ada kumpulan anak muda yang menamakan diri dalam Solidaritas Pangan Jogja. Mereka membuat gerakan untuk bagi-bagi makanan, bagi-bagi nasi kepada pekerja-pekerja informal. Oke, kayak gitu kita langsung saja. Sebentar ya. Yang terkena imbasnya nggak cuma COVID-19, catatan kritis terhadap negara dalam penanganan COVID-19. Gitu. Jadi kena imbasnya nggak cuma secara sektor perekonomian, tapi yang terkena imbasnya paling keras adalah pekerja-pekerja informal. Sudah bergabung bersama kita dari Solidaritas Pangan Jogja untuk berdiskusi bersama kita siang hari ini. Jadi sistematikanya nanti teman-teman 30 menit pertama mungkin saya yang akan memandu diskusi, bertanya-tanya. Kemudian nanti setengah jam berikutnya teman-teman kalau ada mau pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman dari Solidaritas Pangan Jogja, bisa langsung untuk bertanya langsung kepada mereka. Oke? Oke, selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, Mas, selamat siang. Oke, sehat. Oke, jadi bisa perkenalkan namanya dari teman-teman Solidaritas Pangan Jogja. Oke, namaku Raihan Ibrahim Anas dari Solidaritas Pangan Jogja. Sekarang juga masih kuliah sebenarnya. Masih kuliah. Kuliah di mana? Aku kuliah di UMY, Mas, di Universitas Muhammadiyah Oh, Yogyakarta. eh, pert- pertama kali gerakan ini muncul tuh bagaimana? Apa yang melatar belakangnya? Karena kan Oke, kita melihat kan sekarang ini kan COVID-19 ini kan sangat mengerikan ya persebarannya. Banyak orang sakit dan banyak orang meninggal. Penanganan negara juga masih kelabakan dalam mengelola isu ini kayak gitu. Melatar belakangi teman-teman munculnya gerakan ini bagaimana? oke. Pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya sudah berlangsung lumayan lama di Indonesia gitu. Kalau kita cek rekam jejak digitalnya itu, perdebatannya itu atau perbincangannya itu Hmm. kalau nggak salah mulai dari bulan Januari sebenarnya. Ada statement Hmm. presiden, kemudian diklarifikasi, kemudian ada statement dari Menteri Kesehatan, dan beberapa peneliti-peneliti kayak Harvard University itu memprediksikan di Indonesia bakal masuk
virus apa COVID-19 ini gitu. Dan kalau dilihat dampaknya ke masyarakat gitu, itu berbagai sektor-sektor strategis dari ekonomi, sosial, politik itu terkena imbasnya dari penyebaran virus COVID-19 ini. Dan yang salah satu provinsi atau salah satu daerah yang pastinya akan juga mendapatkan dampak dari penyebar luasan COVID-19 ini adalah Yogyakarta gitu. Nah, mula-mulanya gerakan solidaritas pangan Yogyakarta ini itu diinisiasi oleh salah satu keluarga bisa dikatakan keluarga di Yogyakarta. Ada namanya Bu Ita Fathia Nadia, mantan direktur atau ex-direktur Kalyana Mitra, yang beliau bersama keluarganya itu menginisiasi untuk bagi-bagi makanan gratis kepada pekerja informal. Nah, kenapa pekerja informal gitu? Karena kalau kita lihat catatannya BPS misalnya per 2019 saja itu jumlah pekerja informal itu 72 juta. 72 juta, jauh lebih 72 juta, jauh lebih banyak dibandingkan pekerja di sektor formalnya, yaitu sebanyak sekitar 55 juta gitu. Nah, dan Yogyakarta itu secara kuantitas itu salah satu provinsi yang paling banyak pekerja informalnya. Misalnya di datanya AILO tahun 2009 malah itu kalau tidak salah Yogyakarta jadi provinsi dengan angka pekerja informal paling tinggi di Indonesia. Nah, itu baru 2009, belum bicara 2019 atau belum bicara 2020. Bisa jadi atau kemungkinan besar jumlahnya akan terus-terusan meningkat tiap tahunnya gitu. Nah, pekerja informal ini tentunya akan mendapatkan dampak yang juga paling besar dari adanya penyebar luasan virus COVID-19 ini. Nah, maka melalui analisa semacam itu, nah, keluarganya Bu Ita Fathia Nadia itu akhirnya menginisiasi adanya pembagian makanan gratis yang kemudian mengajak saya dan beberapa teman dari Social Movement Institute untuk terlibat di dalam gerakan yang kemudian dia inisiasi. Nah, pada saat minggu-minggu awal kami terlibat di dalam gerakan itu, membantu Bu Ita Fathia untuk menyebar dan membagikan makanan gratis itu. Dari wawancara dan kemudian obrolan saya terkhusus kepada para pekerja-pekerja informal kayak tukang beca, kemudian pemulung, kemudian tukang penjual kopi keliling yang ada di sekitaran pusat keramaiannya kota Yogyakarta, itu mendapatkan dampak yang benar-benar luar biasa besar gitu. Dampak yang paling kelihatan adalah mereka. Sejauh ini gimana teknis pelaksanaannya di lapangan? Kan pertama kali kan dimulai dari keluarga siapa tadi namanya? Ibu itu kan? Nah, terus sampai kan saya lihat di Instagramnya kalau itu sudah mulai ada banyak dapur. Pertama dari dapur keluarga di situ kan. Terus sekarang udah mulai berapa dapur yang beraliansi dengan Solidaritas Pangan Jogja? Dari yang awalnya itu hanya 3 dapur, pada saat gerakan ini diubah skemanya menjadi gerakan solidaritas yang lebih luas lagi, sampai sekarang itu sampai April sekarang itu udah sekitar 10 dapur umum yang kemudian dibuat dan dirancang oleh teman-teman Solidaritas Pangan Jogja gitu. 10 dapur umum yang tersebar di berbagai titik yang ada di Yogyakarta. 10 dapur umum ya. Iya. Dapur umumnya itu kan di Jogja kan ada persebaran pekerja informal itu kan meluas ya, tidak hanya di Yogyakarta atau di Sleman aja kan. Jadi ada di Bantul juga, ada di, kita kurang tahu nanti di Kulon Progo atau di Gunung Kidul ada gitu enggak. Itu sejauh ini yang 10 dapur itu di kabupaten mana aja cakupannya? Sudah sampai ke kabupaten mana aja, sudah masuk ke kabupaten mana aja? Kalau persebaran untuk 10 dapur ini sampai sekarang masih ada di sekitaran Sleman, Kabupaten Sleman, kemudian ada di kota Yogyakarta, dan ada di Kabupaten Bantul, itu berarti Kabupaten Bantul. Bantul.
Nah, Heeh. untuk Kulon Progo mungkin sampai sekarang kenapa kita nggak ke Kulon Progo? Yang pertama mungkin Heeh. terkendala sumber daya manusianya, Heeh. tapi juga di sana Heeh. selain itu di Kulon Progo teman-teman juga sudah menginisiasi sendiri gitu. Teman-teman Kulon Progo juga Oh gitu. menginisiasi adanya konsep solidaritas Mhm. yang juga mirip dengan Mhm. konsep solidaritas pangan Jogja. Mhm. Oh gitu. Oke. Berarti apa? Sudah dimulai ya seperti itu ya, jejaring itu ya. Teman-teman dari sana sudah mulai membangun sendiri gitu ya, walaupun masih kecil-kecil gitu ya. Ya, Walaupun benar. masih kecil-kecil seperti itu Ah, kan. Nah, kayak ya. gitu. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat terkait gerakan yang teman-teman bawa? Oke. Misalnya ada yang senang atau ada yang malah dari pemerintah itu malah bagaimana kayak gitu. Sejauh ini Ah, yang res- teman-teman ah, temukan di lapangan. Respon yang paling banyak itu tentunya didapatkan dari teman-teman pekerja informal yang juga Hmm. sedikit banyak mendapatkan manfaat dari adanya gerakan solidaritas pangan pangan Jogja ini gitu. Beragam sebenarnya respon mereka sampai kemudian akhirnya Hmm. ada obrolan-obrolan lebih lanjut seperti mereka menceritakan tentang keluh kesahnya selama menjadi pekerja informal, tidak mendapatkan jaminan, tidak mendapatkan bantuan dan lain-lain. Hmm. Kemudian di sisi yang lain gitu, respon yang benar-benar sangat positif juga didapatkan dari orang-orang yang bersedia untuk menjadi donatur dari gerakan solidaritas pangan Jogja gitu. Ada beragam Nah, profesi yang kemudian menyumbangkan sebagian rezekinya untuk gerakan ini gitu. Bahkan di berbagai media-media yang lain gitu, respon dari jurnalis, kemudian media-media yang rutin untuk merilis berbagai berita-berita tentang penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah dan hmm. gerakan-gerakan solidaritas yang ada juga sangat-sangat positif untuk merespon gerakan solidaritas pangan Jogja ini. Mungkin bisa jadi karena yang salah satu yang paling efektif ya adalah membangun sebuah solidaritas untuk melakukan atau menjawablah bagaimana kegagapan pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Hmm. Oke, oke. Waktu awal-awal itu bagaimana teman-teman mengelola dananya? Kan pasti kan awal-awal kan mungkin gerakannya nggak sebesar ini kan. Waktu terus Ya, sekarang mungkin banyak donatur, banyak yang memberikan gitu kan. Waktu awal-awal itu dari mana sumber dananya? Kayak gitu. Yang awal-awal itu loh, yang waktu sama keluarga dari oke. sana. Hmm. Uh, Pada saat awal-awal sebenarnya uh, kita langsung langsung sebenarnya langsung langsung kaget aja gitu, langsung kaget Hmm. karena Hmm. belum sampai 2 hari gerakan ini dibangun, ternyata solidaritas yang datang itu baik dari teman-teman mahasiswa, kemudian Hmm. baik dari teman-teman pekerja pekerja yang ada di beberapa institusi pemerintahan, kemudian dari kalangan NGO dan organisasi-organisasi mahasiswa lainnya juga juga sangat sangat positif gitu, dan kami juga Oh. ya, dan kami kaget kaget dengan banyaknya orang-orang yang berdonasi itu. Nah, akan tetapi sampai sekarang cara kami mengelola dananya itu adalah ya uh, dengan setiap dana yang masuk kami catat, kemudian setiap pengeluaran yang kemudian dikeluarkan oleh gerakan ini juga kami catat gitu, dan semua donasi-donasi yang masuk itu kami gunakan untuk operasional dapur umum seperti kebutuhan untuk pembelian logistik, kemudian Hmm. kebutuhan untuk pembelian APD teman-teman relawan, dan logistik yang dibeli dari uang hasil pengumpulan donasi itu kemudian digunakan untuk sebagai kebutuhan masak dari setiap dapur umum yang ada gitu. Oh gitu. Berarti pemberian donasinya itu satu pintu, terus nanti didistribusikan ke 10 dapur umum begitu, seperti itu, atau Iya, bagaimana? iya benar. Jadi Oh, gitu. ada 2 rekening yang kemudian dipakai oleh Solidaritas Pangan Jogja, yang Oh nantinya ya. 2 rekening ini yang akan mendistribusikan langsung uang-uang hasil donasi itu ke tiap-tiap dapur yang punya kebutuhan untuk memasak, kayak pembelian logistik, pembelian alat masak dan lain-lain. Oke. Terus selama ini kan teman-teman kalau sudah jalan berapa minggu berarti teman-teman? Total sekarang sebenarnya sudah jalan 16 hari. 16 hari berarti udah 2 minggu 16 hari. lebih ya kayak gitu ya. Iya. Ada pemerintah atau eh,
perangkat daerah gitu yang menghubungi teman-teman untuk menyumbang misalnya atau atas nama pemerintah mereka memberikan dukungan atau bagaimana kayak gitu. Oke, Karena ini kan karena mereka kan butuh citra yang baik kan pasti pemerintah itu kan kayak gitu kan. Pasti mereka memakai ini sebagai kendaraan mereka untuk kepentingan politik misalnya atau apa kayak gitu. Nah, kurang tahu kayak gitu. Bagaimana apakah ada yang menghubungi dari pemerintah atau oke, sampai sekarang uh, untuk kalau pertanyaan apakah pemerintah menghubungi kami dan kemudian bersedia untuk mendukung dan mensupport gerakan ini, sampai sekarang sebenarnya belum ada gitu. Nah, tapi bentuk penanganan atau support yang lain itu bisa saja mungkin dalam bentuk yang lain. Misalnya kalau nggak salah 2 hari yang lalu dari humas pemerintahan DIY itu mengeluarkan statement bahwasannya akan membantu orang-orang miskin, masyarakat miskin di Yogyakarta itu dengan memberikan kalau nggak salah uang ya, dalam bentuk uang itu sebesar 600.000 per kakak, dan itu dialokasikan selama 1 bulan gitu. Nah, jadi bentuk supportnya itu tidak secara langsung kepada gerakan kami gitu, tapi dengan mungkin mengapresiasi adanya bentuk bantuan-bantuan yang lain yang justru langsung diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi sampai sekarang sebenarnya ketika kita ngomongin realitas di lapangan, statement seperti itu, kemudian rencana kebijakan-kebijakan yang seperti itu belum benar-benar dirasakan langsung oleh teman-teman pekerja informal gitu. Terakhir kami kemarin melakukan proses pembagian makanan-makanan gratis kepada pekerja-pekerja informal. Kami selalu kemudian tiap harinya itu menanyakan kepada mereka apakah pemerintah sudah ngasih bantuan, apakah pemerintah sudah memperhatikan mereka selama pandemi ini. Ya, mereka kebanyakan, bahkan bisa dibilang semuanya itu menjawab kalau pemerintah sampai sekarang belum memperhatikan mereka, sampai sekarang belum memberikan bantuan kepada teman-teman. Berarti sembari teman-teman memberikan bagi-bagi itu kan, bagi-bagi nasi itu teman-teman juga survei ke mereka, nanya ke mereka ini apakah pemerintah dalam kondisi seperti ini sudah mengeluarkan ambil tindakan konkret kepada masyarakat, membantu masyarakat, ngasih gini atau yang lainnya kayak gitu ya? Iya, benar-benar. Tiap hari misalnya karena saya juga kebetulan bantu untuk mendistribusikan makanan-makanan itu, saya selalu menanyakan kepada tukang becak, kepada teman-teman pemulung, penjual kopi, pedagang kaki lima dan lain-lain. Pertanyaannya sama, apakah pemerintah sampai hari ini, sampai jam kemudian pada saat kami proses pembagian makanan itu, lagi-lagi menanyakan apakah pemerintah sudah memberikan bantuan atau tidak? Ya, jawaban mereka masih sama, pemerintah belum memberikan bantuan gitu. Dan makanya dari itu mereka sangat merespon positif adanya solidaritas, gerakan solidaritas pangan Jogja yang memberikan mereka sedikit bantuan untuk kebutuhan hidupnya gitu. Oke. Harusnya kan dalam kondisi seperti ini kan pemerintah yang ambil alih gitu kan. Tapi karena pemerintah tidak ngambil alih, akhirnya kita yang sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat nih kan ambil tindakan gitu kan, sama-sama bantu rakyat gitu kan. Kalau gambaran umumnya seperti itu kan. Kenapa gerakan ini lahir? Karena kita melihat analisis kita kan, mungkin teman-teman dari Solidaritas Pangan Jogja juga melihat bahwa pemerintah ini lamban seperti itu ya, teman-teman ya. Sehingga mereka makanya kita bergerak langsung seperti itu. Gitu. Selanjutnya gerakan solidaritas pangan ini kan gini ya Raihan ya. Bisa dikatakan sebagai gerakan protes atau pengingat bagi pemerintah agar menjalankan kewajibannya untuk apakah menurut Raihan seperti itu? Apakah gerakan solidaritas pangan ini merupakan sebuah bentuk protes kepada pemerintah karena pemerintah lalai menjalankan tugasnya? Bagaimana menurut kamu? Kayak gitu. Kalau kita cek sebenarnya selama beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia gitu. Sampai kemudian terakhir ada pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar itu. Nah, itu ngomong-ngomong secara normatifnya gitu. Tapi lagi-lagi kita harus bandingkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan realitas-realitas yang ada di lapangan gitu.
Salah satunya adalah realitas yang dialami oleh teman-teman pekerja informal. Ya mereka pada intinya cuma satu, bagaimana caranya mereka bertahan hidup, dan yang kedua, apakah pemerintah sudah memberikan bantuan atau tidak kepada mereka gitu. Dan kami dari Solidaritas Pangan Jogja juga menganggap gerakan ini adalah selain dari mengisi kekosongan peran pemerintah untuk melakukan pemberian jaminan kehidupan yang layak bagi teman-teman pekerja informal, selain itu dilaksanakan dan aktivitas seperti ini juga ingin dilakukan karena ingin juga mengkritik tentang perannya pemerintah yang beberapa bulan terakhir terkesan lamban di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Sedangkan korban terus bertambah, kemudian teman-teman pekerja informal itu tidak mendapatkan kepastian penghasilan yang benar-benar layak, yang bisa menghidupi mereka. Bahkan teman-teman pekerja informal justru bertanya-tanya apakah mereka bisa makan satu hari, apakah bisa makan dalam sehari, kemudian apakah kedepannya mereka bisa mendapatkan penghasilan atau tidak. Nah, kita lihat perannya pemerintah sampai sekarang belum menyentuh ke ranah sana gitu. Apalagi kemarin ada wacana untuk menetapkan darurat sipil, kemudian ada juga kebijakan yang akhirnya lahir yang namanya pembatasan sosial berskala besar, yang semuanya itu kalau kita baca peraturan pemerintah, Perpres, Perpunya yang terakhir itu kalau kita baca nggak ada yang penjelasan yang benar-benar konkret gitu, yang bisa menjawab tentang pekerja informal yang kemudian kehilangan penghasilan, apakah bisa mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, jaminan kebutuhan dasar yang benar-benar layak dari pemerintah atau tidak. Oke. Itu. Menurut Raihan sendiri, apa yang membuat pemerintah seperti terlihat tidak mau dalam hal ini, seperti lihat tidak mau menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas pangan itu. Sedangkan kalau kita melihat secara normatif, karantina wilayah itu kan maksudnya memang itu kebijakan yang belum diambil sama pemerintah. Tapi kalau kita lihat secara normatif, itu kan harus diambil kan kayak gitu kan. Kalau kita lihat secara normatif kayak gitu. Gimana menurut Raihan sendiri, kenapa pemerintah tidak mau menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas pangan itu? Kalau menurut saya secara pribadi, kenapa pemerintah tidak mau mengambil kebijakan yang bisa dibilang kebijakan yang ekstrim, tapi justru sangat benar-benar memberikan kepastian kepada warga negara Indonesia gitu, yaitu karantina wilayah gitu. Karena pemerintah lagi-lagi belum berani untuk mengalokasikan anggaran yang begitu banyak untuk menyelamatkan kehidupan warga negaranya gitu. Bisa dilihat terakhir gitu, ada lampiran kalau nggak salah dari pemerintahan pusat itu memberikan dana tambahan kepada dana tambahan APBN 2020 sebanyak 405 triliun gitu. Dan itu justru kalau dilihat klasifikasinya itu yang paling banyak untuk pemulihan ekonomi nasional gitu. Sedangkan untuk bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial justru di bawah angka untuk pemulihan ekonomi. Nah, kalau secara pribadi saya menganggapnya ya pemerintah masih mengutamakan kepentingan ekonomi seperti investasi, pembangunan infrastruktur yang di mana-mana terus berjalan, pembangunan bendungan bener yang ada di Purworejo juga tetap berjalan gitu, dan pemerintah belum mau dan berani mengambil sikap yang tegas bahwasanya mereka peduli terhadap keselamatan warga negara dengan mengalokasikan anggaran sebanyak mungkin, dan bahkan mengalihkan anggaran-anggaran yang awalnya digunakan sebagai pendanaan sektor strategis lainnya akan dialihkan kepada penanganan pandemi COVID-19 ini juga tidak ada gitu, Mbak. Nah, saya melihatnya dari situ gitu, bahwasanya pemerintah belum berani dan tidak menganggap pandemi COVID-19 ini sebagai bencana di dalam bidang kesehatan yang justru akan mengancam kehidupan warga negaranya gitu. Tetapi masih mementingkan kepentingan ekonomi, khususnya investasi. Ya sih, karena kan kalau kita lihat kemarin juga ada salah satu quote dari Presiden Ghana itu kan. Kita bisa, kalau kamu tanya kita bagaimana membangkitkan ekonomi, kita bisa. Tapi kalau kita membangkitkan orang yang sudah mati, itu kita nggak bisa kayak gitu kan. Nah, ini kan salah satu kritik juga kepada pemerintah Indonesia kan kayak gitu kan. Kenapa pemerintah lebih memilih untuk
apa menyelamatkan ekonomi, apa concernnya itu lebih ke ekonomi kayak gitu kan. Padahal kalau kita mau fokus saja untuk ke penanganan COVID, ya itu akan menyelamatkan banyak jiwa kayak gitu. Terus akan ada juga wacana untuk membangun herd immunity atau kekebalan komunitas seperti itu kan. Nah itu yang wacana-wacana yang berkembang sih kayak gitu. Terus saya kasih tahu juga ke teman-teman ya, kalau teman-teman mau nanya, silakan mau nanya, tinggal di chat aja ke kolom chat supaya nanti selanjutnya kita bertanya kepada Raihan selaku dari Solidaritas Pangan Jogja untuk menjawab bagaimana teknis pelaksanaan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Raihan. Nah, ini sudah datang satu pertanyaan dari Rifki Maulana Akbar. Bang, gimana caranya galang dana? Boleh asal aja apa gimana? Oke, Raihan, monggo silakan dijawab. Oke, gimana caranya galang dana gitu. Tapi sebenarnya sebelum bicara lebih teknis kayak semacam bagaimana caranya kita untuk menggalang dana, ya terlebih dahulu kita harus menggalang yang namanya solidaritas dulu. Jadi kita nggak bisa sendiri di dalam gerakan solidaritas semacam ini gitu. Tapi harus butuh bantuan dari orang lain, bantuan dari kelompok-kelompok yang juga mau bersolidaritas gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin teknis bagaimana penggalangan dananya itu, ya sebenarnya sederhana. Setelah kita mendapatkan banyak dukungan dari kawan-kawan kita, banyak dukungan dari mahasiswa, banyak dukungan dari organisasi-organisasi, NGO dan lain sebagainya, maka untuk melanjutkan ke arah lebih teknis cara menggalang dana itu pasti akan mendapatkan kemudahan gitu. Misalnya kita memanfaatkan media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, dan platform-platform media lainnya yang bisa kita gunakan untuk langsung menggalang dana dan solidaritas seluas-luasnya dengan mengatasnamakan sebuah gerakan yang benar-benar kolektif, benar-benar terbuka untuk semua kalangan dan tidak membatasi sekat-sekat organisasi, sekat-sekat kelompok dan sekat-sekat lainnya gitu. Oke. Kalau selama ini ya yang Raihan jalani itu sudah berapa teman-teman yang bergabung di gerakan ini? Maksudnya yang dapur itu terus sama yang relawan kayak gitu. Okay. Sudah berapa teman-teman yang berjaring di gerakan ini? Kalau kita ngomongin tim secara keseluruhan, ya, misalnya yang awalnya bersedia untuk berpartisipasi dan membantu gerakan ini itu ada sekitar 40 orang dan itu dibagi lagi menjadi ada tim masak, kemudian ada tim yang akan mendistribusikan makanan-makanan hasil masak yang dilakukan oleh tim yang ada di dapur umum gitu. Total sebenarnya angkanya itu saya juga nggak memastikan angka secara spesifik gitu, tapi ada sekitar 70-an orang yang rutin tiap hari itu membantu dan itu tersebar di 10 dapur yang ada dari Solidaritas Pangan Jogja. 10 dapur yang ada dari Solidaritas Pangan Jogja. Oke. Iya. Terus kalau teknis sehari itu berapa kali bagikan makanan Raihan? Oke. Sehari atau sehari cukup sekali atau misalnya kan sehari 2 kali atau sehari 3 kali kan orang makan kan standarnya kan sehari 3 kali kan kayak gitu. Atau berapa kali? Oke. Di sebagian besar dapur memang masih hanya mampu untuk membagikan makanan atau mendistribusikan makanan itu dalam jangka waktu sekali dalam sehari gitu ya. Pada saat orang-orang menjelang makan siang gitu. Tapi di beberapa dapur seperti dapur yang kemudian dibuat khusus untuk teman-teman pemulung yang ada di daerah Wonocatur, Yogyakarta itu mendistribusikan makanan sebanyak 2-3 kali dalam sehari gitu. Sehari. Berarti kalau yang di Wonocatur itu kan itu di kampung pemulung kan. Itu memang khusus untuk di plotnya untuk pemulung aja kayak gitu makanannya atau gimana? Karena di sana itu karena di sana itu ada salah satu komplek yang ternyata itu digunakan sebagai komplek tempat tinggalnya teman-teman pemulung gitu. Dan di sana ada kurang lebih 24 kakak yang sudah tinggal di sana sejak lama dan akhirnya
ya dapur yang kita buat di Wonocatur itu benar-benar dikhususkan untuk teman-teman pemulung, karena di sana juga banyak, kalau dihitung jiwanya itu sampai sekitar 65 jiwa yang ada di 65 dapur, jiwa. ya, Oh, gitu. dapur pemulung yang ada di Wonocatur. Oke, terus kalau teman-teman yang lagi nonton live Instagram ini, kalau ada pertanyaan terkait Solidaritas Pangan Jogja, mau ikut gabung jadi relawannya atau mau nyumbang atau mau hal-hal yang lain, bisa ditanyakan langsung ke sini, mumpung kita lagi bersama Raihan selaku dari salah satu relawan di Solidaritas Pangan Jogja. Seperti itu ya. Terus Raihan mau nanya-nanya lagi. Eh, kan ini kan gerakan rakyat bantu rakyat kan, kayak gitu kan. Hal apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu atau mendukung gerakan ini? Selain tadi kan sudah ada donatur kayak gitu kan, sudah ada relawan juga, hal-hal lain yang hal-hal lain yang bisa mungkin rakyat lakukan itu loh untuk gerakan ini seperti apa kayak gitu. Oke, hal-hal lain sebenarnya yang tidak kalah penting, bahkan justru jauh lebih penting juga adalah ya masyarakat-masyarakat yang lain atau rakyat yang lain justru diwajibkan sebenarnya untuk ikut memberikan desakan kepada pemerintah agar menangani polemik COVID-19 ini secara cepat gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah protes-protes tersebut diberikan, kemudian didesak kepada pemerintah terkait, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, untuk segera cepat memberikan jaminan kepada teman-teman pekerja informal yang tidak mendapatkan kepastian hidup, kepastian penghasilan yang memadai untuk menghidupi keluarganya gitu. Dan karena sekarang ada himbauan social distancing atau sekarang diganti lagi jadi physical distancing, ya rasanya hal yang paling relevan yang bisa dilakukan oleh masyarakat lain ya memanfaatkan media-media yang ada untuk memberikan protes kepada pemerintah, mendorong pemerintah agar memberikan penanganan yang benar-benar cepat, memberikan bantuan yang benar-benar real yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya teman-teman pekerja informal. Selain tadi ya donasi untuk membantu solidaritas pangan, kemudian memberikan makanan gratis atau membuat gerakan solidaritas dalam bentuk lain gitu. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah ya kita harus mendesak pemerintah untuk ayo kosongnya peran pemerintah hari ini ya harus diisi cepat-cepat oleh pemerintah sekarang juga bisa jadi. Oke, sepakat. Seperti itu kan memang kan, karena kan kalau kita kayak gini terus kan hal yang seperti ini kan hanya pemerintah yang berkewajiban dan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Meila Fajri. Ada nggak sih tekanan ke pemerintah buat turun langsung ke masyarakat? Nah, dari gerakan Aliansi Solidaritas Pangan Jogja, ada nggak tekanan ke pemerintah buat turun langsung ke masyarakat? Oke. Gitu. Sampai sekarang kebetulan beberapa waktu yang lalu Aliansi Rakyat Bergerak Gejayan memanggil kemudian mendukung penuh gerakan solidaritas pangan Jogja ini gitu. Dan akhirnya solidaritas pangan Jogja dengan Aliansi Rakyat Bergerak atau Gejayan memanggil itu terkoneksikan gitu. Jadi desakan-desakan yang dilakukan oleh dua gerakan ini, solidaritas pangan Jogja kemudian Aliansi Rakyat Bergerak, sepertinya masih rutin dilakukan gitu. Bahkan terakhir itu teman-teman Aliansi Rakyat Bergerak itu memberikan kajian atau memberikan analisis bahwasanya ya untuk mempercepat proses penanganannya pemerintah ini karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya yang menjadi alasannya pemerintah, ya itu dengan memotong gaji-gaji pejabat-pejabat pemerintahan baik yang ada di sebagai anggota DPR, kemudian yang bergerak sebagai pejabat-pejabat atau komisaris-komisaris yang ada di BUMN itu dipotong penghasilannya sebanyak 50%. Dipotong penghasilannya. Iya, dipotong penghasilannya. Nah, dipotong penghasilannya. Tapi apakah ada monitoring atau pengawasan dari teman-teman? Apakah benar itu pemotongan gaji itu berlangsung secara benar, disalurkan ke sepertinya atau pemerintah juga cuma manis di bibir? Iya. Gimana? Ya kalau pemerintah mungkin
ya dapat dipastikan sebenarnya pemerintah tidak mungkin berani mengambil tindakan seperti itu karena pemerintah kan sampai sekarang tidak punya daya tawar ekonomi politik yang benar-benar besar pada orang-orang yang menjabat di DPR, pada orang-orang yang mendapatkan jabatan sebagai komisaris BUMN atau perusahaan-perusahaan yang atau konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau ditanya lagi-lagi apakah respon pemerintah itu ada atau tidak untuk gerakan-gerakan semacam ini, ya sampai sekarang masih belum ada gitu. Bahkan hal-hal ngawur lainnya itu terus diulang-ulang oleh pemerintah. Misalnya ada lanjutan pembahasan RKUHP, kemudian melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang justru akan mengancam. Padahal harusnya semua aktivitas-aktivitas semacam itu ya kita berhentikan dulu dan kita harus fokus dan pemerintah harus fokus untuk menangani pandemi COVID-19 ini gitu. Oke. Karena ini kan bicara tentang tanggung jawab pemerintah kan, jangan sampai itu cuma seperti kita tahu kalau pemerintah itu kan jangan sampai cuma manis di mulut aja terus kita disuruh untuk tenang, kita akan potong gaji kita, padahal kita kan yang lebih tahu, masyarakat yang lebih tahu, pekerja-pekerja informal kan mungkin tidak punya akses untuk ke sana. Kita bisa melakukan pengawasan terhadap itu, apakah itu sudah dilaksanakan atau enggak gitu kan. Terus ada di mulut juga sebenarnya nggak manis lagi. Gimana? Di mulut juga sebenarnya nggak manis pemerintah ini. Nggak manis ya, pahit. Di mulut dan di kenyataan pahit. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Himawan Kurniadi. Di Jogja ada istimewa, bisa nggak dipakai itu untuk celah diskresi? Misalnya, apakah dana istimewa itu teman-teman udah pernah melakukan audiensi, pernah ngobrol dengan DPR, DPRD provinsi atau DPRD untuk mengakses dana itu untuk penanganan COVID-19 di Yogyakarta secara khusus? Sebenarnya kan langkah-langkah yang paling strategis yang bisa diambil itu adalah ya pemerintahan pusat memotong dana keistimewaan itu, yang kemudian dana keistimewaan itu karena sudah dipotong dan akhirnya harus dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, akan tetapi kan nyatanya lampiran terakhir yang baru saja keluar dari pemerintah itu, ya dana keistimewaan nggak dikurangi. Dana keistimewaan Yogyakarta nggak dipotong untuk dialokasikan sebagai dana yang akan menangani COVID-19 ini gitu. Ya sampai sekarang dana istimewa masih banyak, angkanya masih presisius 1, lebih triliun itu. Gitu. Oke. Tapi kalau ditanya apakah bisa digunakan atau tidak, ya sangat bisa gitu. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah ya pemerintahan pusat memotong dana keistimewaan itu dan kemudian hasil pemotongan dana keistimewaan itu digunakan untuk pengalokasian penanganan COVID-19, khususnya di Yogyakarta misalnya. Kalau semisal, saya ya bisa memastikan sebenarnya kalau semisal dana keistimewaan itu dipotong, kemudian gaji-gaji anggota DPRD di daerah istimewa Yogyakarta juga dipotong, ya kemungkinan besar teman-teman pekerja informal akan mendapatkan kehidupan yang benar-benar layak gitu. Tapi kan itu nggak dilakukan sama pemerintah dan bisa diprediksikan sebenarnya itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah gitu. Teman-teman Solidaritas Pangan Jogja pernah melakukan penghitungan nggak misalnya kan? Kemarin aku baca di postingannya Gejian Memanggil atau apa gitu loh, kan hitung-hitungannya kalau gini dipotong terus segini dananya segini kalau dialihkan untuk penanganan COVID-19 akan segini. Nah, teman-teman Solidaritas Pangan Jogja pernah melakukan hitung-hitungan nggak terkait ini? Jika gaji DPRD dipotong atau gaji pejabat-pejabat itu dipotong terus dialihkan ke sini akan mampu menghidupi pangan pekerja-pekerja informal selama beberapa bulan kayak gitu. Pernah melakukan hitung-hitung itu nggak teman-teman? Kalau hitung-hitung secara detail di daerah istimewa Yogyakarta mungkin belum dilakukan ya. Tapi kan kita bisa merujuk tuh pada rilisnya teman-teman Gejayan Memanggil, Aliansi Rakyat Bergerak itu yang mengajukan saran respon terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia itu dengan pengajuan ya bahwasanya gaji-gaji pejabat pemerintahan, gaji-gaji anggota DPR, termasuk pembubaran lembaga-lembaga yang sebenarnya nggak bisa kerja efektif selama ini juga akan sangat mungkin dilakukan. Dan bisa jadi ketika daerah istimewa Yogyakarta mengambil contoh kepemimpinan bisa saja
anggaran-anggaran yang dipotong, kemudian gaji-gaji pejabat pemerintahan yang dipotong, bisa dapat memastikan bahwasanya ya kehidupan para pekerja informal di Yogyakarta akan benar-benar terjamin gitu. Tapi ya lagi-lagi kita harus ngomongin realitas di lapangan, kalau pemerintah kayaknya tidak mungkin melakukan itu karena tidak punya keberanian itu gitu. Baik dari pemerintahan pusatnya, kemudian diteruskan juga oleh pemerintahan-pemerintahan yang ada di daerah. Bacaannya teman-teman dari Raihan sendiri, kenapa pemerintah nggak berani? Apa? Bacaannya Raihan sendiri, kenapa pemerintah nggak berani? Karena pemerintah masih ngomongin untung rugi secara ekonomi gitu. Tidak benar-benar mengutamakan yang namanya keselamatan warga negara. Ya ini kan krisis kesehatan, udah jadi krisis kemanusiaan malahan. Dan harusnya mendapatkan respon cepat dari pemerintah. Tapi kan itu tidak dilakukan. Kalau analisa saya ya pemerintah masih tetap takut dan masih tetap mengutamakan yang namanya kepentingan ekonominya gitu. Itu kelihatan dari ya omnibus law, rancangan omnibus law cipta kerja tetap diteruskan, kemudian proyek-proyek infrastruktur yang ada di beberapa daerah juga tetap dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Jadi tidak ada komitmen yang benar-benar konkret yang menganggap pandemi COVID-19 ini sebagai krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan yang harus benar-benar dibantu dan pemerintah harus fokus untuk menangani ini. Ini kan, Raihan, ini kan penyakit COVID-19 ini kan kita nggak tahu ujungnya sampai kapan di Indonesia kan. Di Italia aja sudah berbulan-bulan ya, 2 atau 3 bulan itu udah makan banyak korban, apalagi di negara maju seperti Italia dan Spanyol, bahkan Amerika Serikat pun 300.000 lebih orang yang sudah positif terkena virus COVID-19. Nah, negara yang mutakhir seperti Amerika saja seperti itu loh, apalagi di Indonesia. Nah, wacaannya aku kemarin baca artikel, BIN itu memperkirakan bahwa ini sampai bulan Juli kayak gitu kan. Ya, nah, aku melihat endurance-nya teman-teman atau daya tahannya teman-teman solidaritas pangan ini apakah bisa sampai selama itu, sedangkan kita tahu sendiri kan pasti dampak ekonominya akan banyak kayak gini kan, terus pekerjaan juga akan sulit kayak gitu kan. Nah, donatur juga pasti akan semakin mengecil gitu loh, nggak bisa ngasih terus donatur kan, karena untuk mikirin perutnya sendiri kan. Nah, itu bagaimana bacaannya teman-teman? Apakah bisa berlangsung sampai endurance-nya itu bagaimana? Daya tahannya gitu. Kalau kita ngomongin daya tahan gitu, sebenarnya bisa dipastikan kalau krisis ini akan terus berlanjut dan bahkan sampai kelas-kelas menengah ke atas juga mendapatkan imbas dari kerugian ekonomi yang harus diderita oleh mereka, ya maka gerakan ini kemungkinan tidak akan bisa bertahan lama gitu. Kenapa gerakan ini, sebenarnya logika sederhananya kenapa gerakan ini masih bertahan sampai sekarang adalah karena kelas menengah ke atas sebenarnya belum mendapatkan dampak yang benar-benar dirasakan oleh mereka gitu. Makanya mereka mungkin bisa jadi sampai sekarang masih mau mendonasikan rezekinya untuk kemudian kita kelola sebagai bantuan untuk teman-teman pekerja informal gitu. Nah, akan tetapi ketika krisis ini terus berlangsung dan menjadi makin besar dari hari ke hari, maka sebenarnya bisa diprediksikan bahwasanya gerakan solidaritas ini tidak akan bertahan lama. Makanya sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah ya otoritas penguasa ini untuk segera membuat yang namanya kebijakan untuk menjamin kebutuhan hidup bagi warga negaranya. Dan sebenarnya itu udah diatur di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan kan, ada instrumen karantina wilayah yang itu sudah jelas, sudah detail bahwasanya selama karantina wilayah, kebutuhan dasar bagi warga negara yang ada di objek karantina wilayah itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, akan tetapi kan itu kebijakannya tidak diambil oleh pemerintah lagi-lagi karena takut ngomongin untung dan rugi itu tadi. Nah, apakah gerakan solidaritas pangan Jogja ini kan sudah beraliansi dengan Kejayaan Memanggil, Aliansi Rakyat Bergerak kayak gitu. Sudah merencanakan alternatif gerakan misalnya. Waduh, kalau udah kayak seperti ini terus dan berlanjut seperti ini terus, nah kita juga nggak bisa bagi-bagi makanan kan. Nah, terus teman-teman dari pekerja informal juga pasti akan terkena imbasnya kayak gitu.
kita harus cepat tekan pemerintah ini. Apakah hal-hal alternatif, gerakan-gerakan alternatif seperti itu sudah dipikirkan untuk menekan pemerintah dan dilakukan Oke. komunikasi dengan aliansi yang lain kayak gitu oleh teman-teman dari Solidaritas Pangan Jogja? Sebenarnya beberapa hari ini sempat kepikiran juga bagaimana caranya gerakan solidaritas pangan ini juga menjelma sebagai sebuah gerakan politik yang benar-benar konkret gitu. Misalnya dengan pekerja-pekerja informal yang mendapatkan kemanfaatan dari solidaritas pangan Jogja ini, ya kita juga organisir kemudian melakukan penyadaran kepada mereka agar mereka juga tahu dan mau untuk memprotes bersama kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah agar segera menjamin kebutuhan hidupnya mereka, karena kita juga tidak bisa ngomongin apakah gerakan ini akan bertahan dalam jangka waktu berbulan-bulan lagi atau tidak gitu. Ketika krisis ini semakin membesar dan kelas menengah semakin mendapatkan dampaknya, ya maka mungkin gerakan ini akan tidak bertahan lama gitu. Nah, makanya sempat kepikiran sebenarnya bagaimana sih ada semacam kayak surat kecil untuk teman-teman pekerja informal yang menjelaskan tentang kondisi struktural yang ada di pemerintah hari ini, lambannya penanganan kepada mereka dan apa sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh mereka gitu. Jadi kedepannya mungkin akan coba diusulkan untuk kerja-kerja organisir yang seperti itu gitu. Kita memberikan semacam surat kecil untuk teman-teman pekerja informal dan menjelaskan tentang situasi sekarang, dan kita jelaskan juga apa sebenarnya jalan keluar dan yang bisa dilakukan oleh teman-teman pekerja informal gitu. Dan sebenarnya nggak ada jalan lain. Ya, pekerja informal juga harus mengorganisir dirinya dan harus mendesak kepada pemerintah agar segera memenuhi kebutuhan hidupnya mereka gitu. Bahkan sebenarnya info lebih lanjut ya bahkan ada beberapa kelompok-kelompok pemulung yang ada di Yogyakarta yang memutuskan untuk mencuri di beberapa toko, di beberapa toko gitu. Dan teman-teman tukang becak dan teman-teman beberapa pekerja informal lainnya ya sedikit menginfokan ya mereka sudah merasakan ya bisa dibilang stres akan kondisi yang sekarang, dan juga lagi dalam kondisi bingung apa sebenarnya yang harus mereka lakukan gitu. Nah, di situasi yang seperti itu sebenarnya baik dari Solidaritas Pangan Jogja kemudian gerakan-gerakan sosial lainnya harus kemudian bisa memanfaatkan situasi seperti itu untuk sama-sama bersama pekerja-pekerja informal agar bisa mencari solusi apa sebenarnya yang bisa dilakukan ke depannya gitu. Oke. Apakah selama ini teman-teman juga melakukan organisir? Apakah cuma datang keliling-keliling kayak gitu kan? Terus bagi-bagi nasi, apa juga melakukan tindakan untuk melakukan organisir pendidikan kepada masyarakat ini kayak gitu sama teman-teman yang turun ke lapangan? Nah, beberapa teman di lapangan yang melakukan proses distribusi nasi itu gerakan-gerakan lain aktivitas lain yang dilakukan sebenarnya ya menyerap informasi sebanyak mungkin dari teman-teman pekerja informal gitu, baik apakah bantuan sudah datang, kemudian berapa penghasilan mereka yang turun, kemudian mereka melakukan apa saja dan mereka ingin melakukan apa saja ke depannya untuk mengatasi kegamangan hidupnya mereka beberapa waktu ini gitu. Tapi selain itu juga kita memberikan pengertian kepada mereka bahwasanya situasinya itu kayak gini, kenapa pemerintah nggak mau memberikan bantuan itu seperti ini modelnya gitu. Bahkan sebenarnya sudah ada beberapa teman-teman pekerja informal, misalnya beberapa pedagang kopi yang di alun-alun utara sudah justru memberikan solusi gimana caranya model kehidupan barunya mereka setelah pasca COVID-19 ini selesai di Indonesia gitu. Yang mereka justru menawarkan bagaimana caranya pekerja informal ini bisa bekerja sama dengan Solidaritas Pangan Jogja, bisa bekerja sama dengan mahasiswa untuk membuat agenda-agenda solidaritas lain pasca COVID-19 ini gitu. Jadi sebenarnya teman-teman Solidaritas Pangan Jogja itu tidak hanya menyerap informasi dan tidak hanya memberikan informasi kepada pekerja informal gitu, tapi justru pekerja-pekerja informalnya sendiri juga yang bisa memberikan solusi. Bahkan ya itu tadi yang saya sebutkan, ada beberapa pekerja informal yang mengusulkan agenda-agenda bersama ke depan yang bisa dilakukan oleh
pekerja informal berkoalisi dengan teman-teman mahasiswa, berkoalisi dengan gerakan-gerakan sosial lainnya gitu. Oh. Selanjutnya, terus kalau kayak gini kan, menurut ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari di atas ini. Ini kalau lewat gerakan ini pemerintah nggak peka juga kira-kira gerakan bagaimana ya yang bisa digunakan untuk mendesak Pemda. Nah itu menurut saya Raihan sendiri bagaimana? Halo? Yang dari Mela Fajri ini. Kalau lewat gerakan ini pemerintah nggak peka juga kira-kira gerakan bagaimana yang bisa digunakan untuk mendesak Pemda. Kayak gitu kan. Kalau tadi udah tadi dijelaskan sama Raihan kan tentang gerakan alternatif tadi. Nah, kalau kayak lewat gerakan alternatif, gerakan kayak gini, mereka juga nggak peka juga, mereka tetap gampang kayak gitu kan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, menurut Raihan sendiri, bagaimana yang harus kita lakukan sebagai masyarakat sipil? Iya, gerakan desakan lain sebenarnya yang mungkin relevan untuk dilakukan gitu ketika gerakan solidaritas semacam ini tidak membuat pemerintah sadar, kemudian gerakan solidaritas lainnya tidak membuat pemerintah sadar, ya kita atau mungkin gerakan-gerakan sosial yang ada di Yogyakarta mau nggak mau ya harus mengorganisir teman-teman tadi, mengorganisir masyarakat, mengorganisir teman-teman petani, mengorganisir teman-teman pekerja informal untuk bahu-membahu ya bersama kita semua untuk bergerak mendesak pemerintah. Ya bisa saja dilakukan melalui skema aksi massa dengan membatasi jarak satu sama lain gitu, dan itu juga sudah dilakukan sebenarnya oleh teman-teman buruh AIS yang mogok selama beberapa waktu, dan kemudian pada saat di tengah pandemi COVID-19 ini mereka mau nggak mau memutuskan untuk aksi mendesak agar kebutuhannya mereka dijamin oleh buruh oleh perusahaan es krim AIS itu gitu. Dan itu sebenarnya bisa diambil contohnya oleh orang-orang atau teman-teman yang ada di Yogyakarta untuk sama-sama mendesak, karena lagi-lagi kalau bicara media, kalau bicara gerakan penyadaran yang lain rasanya sudah banyak, dan pada ujung-ujungnya ya pemerintah lagi-lagi tidak sadar akan kewajibannya gitu, sebagaimana yang diatur di dalam Kovenan Hak Sipil Politik, Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pemerintah berkewajiban untuk memberikan seluruh hak-hak dasar dari warga negara gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya yang bisa jadi menurut saya makin bisa relevan untuk situasi sekarang adalah ya kita harus sama-sama dengan teman-teman buruh, teman-teman petani mengorganisir diri sebanyak mungkin dan kemudian melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak pemerintah gitu, tetapi dengan tetap mematuhi yang namanya protokol-protokol COVID tadi itu, seperti membatasi jarak dan menggunakan APD yang memadai dan lain sebagainya. Nah, rasanya itu salah satu gerakan yang mungkin relevan ya setelah kita berusaha lewat media, kita berusaha lewat gerakan solidaritas pangan semacam ini, tapi juga pemerintah tidak mau mendengar itu gitu, karena kita juga tidak bisa selama mungkin menjadi gerakan yang membantu pemerintah gitu, padahal ini seharusnya menjadi perannya pemerintah untuk memberikan kepastian kehidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya, khususnya masyarakat kecil. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Nurrerbachan. Pemerintah kurang sadar. Atas dasar apa ngomong pemerintah tidak sadar? Oke, monggo disikat. Raihan, kenapa? Atas dasar apa? Tadi kan Raihan ngomong pemerintah tidak sadar, sehingga ini kan harusnya tanggung jawab pemerintah. Itu. Nah, bisa dijabarkan Raihan. Atas dasar apa Raihan berkata bahwa pemerintah tidak sadar? Oke. Tadi seperti yang saya bahkan ulang berkali-kali ya, pernyataan bahwasanya ya pemerintah masih mendahulukan dulu kepentingan ekonomi, khususnya kepentingan investasi. Nah, itu dilihat dari banyaknya aktivitas-aktivitas pemerintah yang justru aneh sih. Khususnya mengalokasikan dana sebesar mungkin untuk penanganan COVID, tapi tidak dilakukan. Kemudian di sisi yang lain, kenapa pemerintah juga
juga enggan gitu. Karena sebenarnya kalau kita analisa lebih jauh, ya kuasa ekonomi politiknya pemerintah itu tidak sekuat kuasa ekonominya para oligark-oligark yang ada di Indonesia gitu. Dan berbagai analisa, misalnya Jeffrey Winters udah ngomongin itu dari dulu, Fedi Hadis udah ngomongin itu dari dulu, bahwasanya Indonesia ini ada dalam pusaran oligarki, dan oligarkinya itu berkembang terus-menerus, menyesuaikan dengan segala macam sistem yang ada, menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang kemudian berubah-ubah secara terus-menerus gitu, dan mereka dalam kondisi apapun bisa menyesuaikan ya. Jadi ya mereka kekayaannya terus bertambah, dan kemudian berhasil sampai sekarang ya masih berhasil menginvasi sebenarnya keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan politik yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, makanya sebenarnya ada dua hal kalau yang saya boleh analisa gitu. Yang pertama, Indonesia masih mengutamakan kepentingan ekonomi itu tadi. Yang kedua, ya Indonesia makin kesini makin tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena harus mengikuti pengaruh-pengaruh oligarki tadi itu, baik oligarki politik maupun oligarki bisnis. Oke, kayak gitu. Oke, Raihan, kita sudah ada di ujung diskusi ya. Tadi mungkin Raihan sudah ngomong berulang-ulang kali ya, kayak gitu kan. Karena ini kan guna yang datang ini kan berbeda-beda orangnya, jadi penting untuk kita mengulang-ulang hal yang sama seperti itu supaya yang dengar tuh bisa paham secara gini, karena orang-orang beda-beda yang datang kayak gitu kan, yang nonton live ini maksudnya kayak gitu. Mungkin sekarang adalah statement terakhir dari Raihan di diskusi kita. Apa yang ingin disampaikan terkait gerakan solidaritas pangan Jogja, harapan Raihan terhadap pemerintah karena terkait COVID-19 ini, dan kedepannya bagaimana kayak gitu. Oke. Silakan. Mungkin yang bisa disampaikan lagi adalah ya pemerintah sebenarnya sudah ada instrumen-instrumen yang harusnya sudah bisa diterapkan gitu. Misalnya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu ada namanya instrumen karantina wilayah, yang dimana ketika karantina wilayah itu diterapkan, maka kebutuhan dasar bagi warga negara yang ada di dalam wilayah karantina itu dipenuhi oleh pemerintahan pusat gitu. Dan itu bisa kemudian diberlakukan dengan mengeluarkan PP baru, misalnya PP tentang peraturan teknis tentang pelaksanaan karantina wilayah yang ada di Indonesia. Jadi adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar itu tidak bisa dibilang cukup untuk menjawab permasalahan yang tadi kita bahas panjang itu. Akan tetapi harus dua-duanya yang diterapkan. Ada yang namanya penerapan karantina wilayah, ada juga yang namanya penerapan pembatasan sosial berskala besar gitu. Ketika dua kebijakan ini diterapkan dan dikawinkan, maka sebenarnya ya Indonesia akan warga negara dan khususnya teman-teman pekerja informal akan mendapatkan kepastian kehidupan itu gitu. Dan kemudian fakta selanjutnya, kenapa karantina wilayah ini harus dilaksanakan gitu. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman pekerja seks yang ada di Bongsuwung, di belakang kantor kecamatan Gedong Tengen. Dan mereka mengatakan bahwasannya per 26 Maret kemarin, dari tanggal 26 Maret, mereka dipaksa untuk tidak beraktivitas, dipaksa untuk tidak berjualan, semua kios ditutup, semua pekerja seks dilarang beraktivitas. Dan sampai hari ini berarti udah ada sekitar 1 minggu lebih mereka tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Nah, lantas apa yang harus dilakukan untuk menjawab itu? Ya pemerintah harus mengalokasikan sebesar mungkin anggaran-anggaran dan memotong anggaran-anggaran di sektor strategis lainnya untuk dialokasikan kepada penanganan pandemi COVID-19, khususnya untuk memberikan jaminan kehidupan kepada warga negaranya gitu. Oke, teman-teman, maaf tadi waktu di tengah-tengah karena mungkin kebijakan dari IG Instagramnya bahwa setelah 1 jam akan mati sendiri dia. Jadi tadi kan sudah sampai di tengah-tengah kesimpulan yang disampaikan oleh Raihan. Sekarang kita masuk lagi supaya Raihan menyampaikan terakhir. Halo Raihan, maaf tadi mati. Otomatis mati dari Instagramnya. Jadi kalau sudah sejam itu baru aku tahu. Kalau sudah sejam itu
mati sendiri dari Instagramnya, countdown dia kayak gitu. Oke, tadi dilanjutin aja. Tadi kan sudah disampaikan sama Raihan soal apa harapannya dari gerakan solidaritas pangan ini. Terus tekanan kepada pemerintah, harapan Raihan kepada pemerintah itu bagaimana? Awas, Yang diharapkan sama teman-teman dari Solidaritas Pangan Jogja kepada pemerintah ini bagaimana? Kita oke. dalam konteks pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya kayak gitu. Eh, tadi mungkin saya juga sempat sempat bilang kalau dari pemerintahan pusat tentunya yang diharapkan adalah pemerintah tidak usah lagi mementingkan yang namanya kepentingan ekonomi dan keuntungan dari yang didapatkan dari adanya investasi yang ada di Indonesia gitu. Tetapi harus benar-benar mengutamakan yang namanya keselamatan warga negaranya. Iya. Dan komitmen itu bisa dilakukan melalui pemerintah bisa sebenarnya secara cepat untuk memberlakukan instrumen-instrumen yang sudah ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang bisa dijadikan salah satu rujukan konkret untuk menangani pandemi COVID-19 ini gitu. Dengan selain memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi juga memberlakukan yang namanya karantina wilayah gitu. Dengan mematuhi prosedur itu, seperti pemerintah daerah mengajukan karantina wilayah, pemerintah daerah mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, tapi satu hal yang harus diperhatikan dari pemberlakuan semua kebijakan itu, maka ada yang namanya kewajiban pemerintah selanjutnya, yaitu untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar bagi warga negara selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Karena kalau tidak diberikan dan tidak diberlakukan, ya mereka warga negara bisa makan apa gitu dan bisa mendapatkan penghasilan dari apa, sedangkan pemerintah menganjurkan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian dari pemerintahan daerah sebenarnya ya banyak juga hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta gitu. Hari ini perannya masih kosong rasanya, belum ada bantuan yang benar-benar dirasakan oleh teman-teman pekerja informal gitu. Nah, tapi pemerintah harus secepat mungkin memberikan bantuan-bantuan kepada teman-teman, khususnya teman-teman pekerja informal, dengan tidak lagi membatasi ada yang namanya proses administrasi lah, ada yang nerima bantuan harus punya KTP, menerima bantuan harus punya KK dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya pekerja-pekerja informal di Yogyakarta itu sebagian besar mereka bukan orang Jogja, mereka adalah orang pendatang gitu. Ya, lantas kebijakan seperti apa yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta? Ya, salah satunya itu dengan tidak membatasi pemberian bantuan dan tidak memilih-milih pemberian bantuan itu, tapi harus tetap dialokasikan benar-benar kepada teman-teman yang membutuhkan, khususnya pekerja informal yang ada di Jogja. Gitu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Raihan sudah bergabung bersama kami. Tetap semangat sama teman-teman, dijaga semangatnya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga masyarakat juga yang bergantung hidupnya dari ekonomi juga bisa stabil kembali. Dan kepada Raihan dan tim semuanya tetap semangat dan dilanjutkan gerakannya bersama yang lain. Semoga dapurnya juga nambah. Kalau sekarang udah 10 dapur, semoga nambah lagi dan distribusinya semakin luas. Oke Raihan, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Gitu aja diskusinya. Besok akan ada diskusi lagi, diskusi online LBH Yogyakarta bersama menanggapi pandemi COVID-19. Teman-teman bisa lihat nanti live Instagramnya di LBH Yogyakarta. Gitu aja dari saya, LBH Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.